Ponco Tani kan sudah ramai-ramainya di YouTube karena anggota kami semua sama tergiur untuk kemajuan pertanian khususnya tanam dan membuat benih ini, karena di tempat kami saat ini untuk orang nanam padi itu sudah hampir punah kan, generasi penerusnya kan sudah tidak ada. Sambut mentari dengan senyuman, kita penjaga napas kehidupan. Bukan saatnya diam berpangku tangan, mari olah. Halo Pak De Bude, hari ini Markas Ponco Tani kedatangan tamu yang luar biasa ramai dan bersemangat, gak tanggung-tanggung. Mereka datang jauh-jauh dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Hari ini tim Ponco Tani dipercaya untuk menggelar sekolah lapang bersama dulur-dulur dari Gapoktan Sinar Hikmah Ngawi. Penasaran bagaimana keseruannya? Tetap tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share konten-konten Ponco Tani agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kita apa ya istilahnya bareng-bareng itu Pak ya, kita umpamakan kalau yang dulu namanya bibit basah, oke. Nah yang sekarang saya buat namanya kita namanya aja bibit kering, oke. Kalau dalam 1 hektar lahan sawah yang mau ditanami, ini dari bibitnya saja kan ada yang namanya cabut nih Pak. Coba jenengan di sana 1 hektar nyabut bibit sampai berapa rupiah? 1 juta. Oke. 1 juta. Setelah cabut otomatis ada tanam, biaya tanam. 1 hektar itu berapa Pak? 2 juta 200. Apal soalnya nyawa. 2 juta 200. 3 juta 200 kita totalnya. Ini jenengan ngitungkan uang yang dikeluarkan secara tunai, belum ngurusi ini dan itunya kan. Anggap saja ini yang kelihatan uangnya saja Pak. Oke. Kita akan melihat setelah panjenengan membuat bibit seperti ini, ya. Panjenengan tadi sambil lewat, ini kan bentuk nek cara mriko napa? Nek mriki sak gula, sami nggih, atau sak bedem lah, sak baris. Ini jenengan bedol ini 1 juta itu waktunya berapa hari Pak? 1 hari pagi sampai sore ya, sampai selesai ya. Nah kalau di sini yang 1 hektar, ya Pak, yang 1 hektar ini 3 baris Pak, baris atau gulong ya. Yang 1 gulo ini 10 kilogram bibit atau nopo 2 plastik 2 kepek, ya. Nah, di sini adanya orang potong, cukup dengan 2 orang, ya, dengan waktu 1 jam. Ya. Coba kira-kira 2 orang kerja 1 jam, potong gulung badhe bayar pinten? Anggap saja ini nggak jenengan ngongkon wong, mene tulung nyong potong iki. Kalau di sini sak jam aja nggak ada Pak. 2 orang, masalahnya 1 orang kan grebek ini angel, harus 2 orang. Mau dikasih 100 1 orang, misalnya ya, wis kowe tak kei 100 wong siji, kowe sisan bar dipotong go waring gili 200.000. Di sini juga untuk biaya tanamnya. Nah, kapasitas mesin ini kalau sudah profesional, sudah pinter, selesai 1 hektar 1 hari. Anggap saja wong ngisi latihan, selesai 2 hari. Ini dikerjakan 2 orang Pak. Katakan 1 hari berapa tenaga di sana? 150? 100?
2 orang berarti 200, 2 hari berarti 400. Berarti panjenengan hanya mengeluarkan 600.000 sudah selesai tanam 1 hektar. Jenengan bisa membandingkan ini berapa? Ini efisien dari panjenengan yang dulu pakai bibit cabut, setelah berubah dibikin bibit kering. Perbedaan biaya di sini dengan catatan panjenengan sudah punya mesin. Panjenengan kalau tanam pakai bibit basah di usia berapa? 20 ke atas nih. Kadang-kadang 22, 23 sampai 25 bahkan sampai 1 bulan. Nah, umur-umur itu adalah sudah kondisi bibit beranak, gitu. Mun mana kan jenengan tanam kan yang 1 gabah itu sudah muncul paling tidak 3. Pada saat berkembangnya ini bibit beranak, panjenengan dipindahkan ke lokasi. Stres mboten? Ceblok otomatis jenengan kan mesti kuning. Butuh waktu seminggu sampai 10 hari nembe ngelilir. 10 hari ini yang harusnya ini beranak normal bertambah banyak akan berhenti dulu, Pak. Padahal masa-masa anakan ini hanya membutuhkan waktu sampai di usia 40. Akan tetapi ini bedanya dengan bibit kering. Bibit kering kan ditanam di usia 15 sampai 17. Itu idealnya. Tapi nggak nutup kemungkinan sampai umur berapapun, monggo terserah selera. Hanya bibit kering sampai umur 40 pun itu nggak bakalan beranak di tempat pembibitan. Karena nopo, Pak? Rapet. Jadi nggak keluar anakannya. Nah, yang pertama ini akan ditanam di usia 15 hari. Begitu masuk ke lahan, dia nggak stres, Pak, karena akarnya masih utuh. Jadi yang sudah saya lakukan, begitu masuk ke lahan langsung dia masuk kondisi, kalau bisa sih dikasih pupuk dasar. Jadi begitu bibit masuk dia akan langsung makan, dia langsung naik corong mriki langsung kelilir, Pak. Nah, dengan kelilirnya ini bibit di usia nanti kurang lebih 3 sampai 5 hari dia akan keluar anakan. Proses keluar anakan inilah yang tidak ada gangguan. Kemarin saya menghitung ini yang di belakang aja, tak cari yang paling banyak itu mampu mengeluarkan sampai 60 anakan. Itu yang menjadikan sebuah perbedaan hasil itu karena perbedaan di anakannya. Ini mesin memang ada komponen yang materialnya itu stainless dan ada galvanisnya, Pak. Kalau yang stainless ini yang untuk kerangka jarumnya, ini pakainya stainless termasuk jarumnya. Oke. Kemudian yang lain pakai galvanis, terus cupnya ini pakai stainless. Kenapa sih nggak mau pakai stainless semua? Yang pertama, nah stainless semua mangke harganya berbeda. Itu salah satu pengaruh di harga. Jenengan dengan harga segitu, kalau kita bandingkan dengan yang sama, ada produksi ini yang dari Vietnam namanya Vantang, itu harganya selisih sampai puluhan juta. Yang kedua, kalau saya pakai stainless, Pak, kemarin untuk TKDN tingkat komponen dalam negeri kita nggak masuk, berarti ini produksi bukan dalam negeri. Makanya kemarin TKDN menghitung itu ini untuk produk dalam negerinya 64%, Pak. Jadi ini masuk produk dalam negeri. Haki udah ada, hak ciptanya. Terus ini tadi yang tak sampaikan, ini tuh bisa disetel ombol iwirnya. Kalau pingin ombol berarti ini maju, pingin iwir ini mundur,
pingin dalam ini dalamkan, pingin cetek ini diangkat. Tapi kalau jarak masih tetap. Nah, sistem kerjanya nanti kan jenengan modelnya kan berarti tandur, Pak. Mundur tanamnya. Kita kan di depan. Nanti hasil tanamannya bahwa bekas kaki yang mengoperasikan itu nanti akan dihilangkan sama kap ini. Ini kan bawahnya ada kap. Jalan di sini dihaluskan, baru belakangnya ditanam. Nah, panjenengan nanti tinggal atur jaraknya, mau pakai 4 legowo atau jejer legowo nanti bisa diatur. Ini tinggal kecepatan ini tergantung yang mengoperasikan. Pingin cepet ya tinggal gas cepet, gas kencang, yes. Monggo enggak apa-apa sambil lihat di sini enggak apa-apa, tidak harus duduk, nyantai mawon, Pak. Kalau mau lihat jelas enggak apa-apa. Nah, ini mesin ini modelnya matic, Pak. Begitu gas tutup, mesin akan berhenti. Tapi begitu digas, mesin akan jalan. Saya Tanama Sudarto, Ketua Kakpotan Sinarema, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggal, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dan ini yang jelas dari rombongan Kakpotan Sinarema. Kami ingin tahu, ingin belajar, ingin tahu di Poncotani karena apa? Poncotani kan sudah ramai-ramainya di YouTube. Karena anggota kami semua sama tergiur untuk kemajuan pertanian, khususnya tanam dan membuat benih ini. Karena di tempat kami saat ini untuk orang nanam padi itu sudah hampir punah, kan generasi penerusnya kan sudah tidak ada. Kan sing tanam kan generasi tua-tua. Lah ini tua-tua sudah mulai berkurang. Ini kami niat bersama pengurus-pengurus kami datang ke sini dengan maksud tujuan ingin belajar bagaimana cara menyelesaikan mesin tanam itu dan membuat benih itu. Apakah Bapak punya pengalaman membuat bibit padi semai kering seperti ini? Dulu pernah, cuma sudah justru malah dulu saya dari dinas, dari pemerintah itu dapat mesin untuk membuat namanya green seeder. Itu karena di sana itu sudah tidak laku, gara-gara kita punya alat mesin itu 2 transplanter itu ambles, tidak bisa dipakai. Akhirnya untuk pembuatan benih sama mesin tanam kan sudah lama sekali sudah tidak kita pakai. Kita tahu di YouTube Poncotani, kita niat bersama-sama datang ke sini. Menurut Bapak dari segi biaya, lebih efisien mana bibit kering dan bibit basah? Kalau biaya lebih mudah dan efektif maupun dari segi hama itu lebih aman kering. Karena apa? Kalau yang kita pakai saat ini kan benih yang basah. Itu mulai dari kita penyemaian itu sudah harus kita talangi untuk obat, wareng, dan sebagainya. Itu yang kalau ini kan kelihatannya sudah tidak laku. Dulu kita pernah buat, bahkan kita pakai tutup juga dulu. Cuma kita sudah lama, sudah hampir 10 tahunan sudah kita tidak pakai ini. Sana juga masih pakai, tapi untuk tanam manual. Dari segi ngirit, 1, kedua kali biayanya juga ringan. Untuk kualitas, ini kok tidak ada serangan hamanya yang ini. Setelah puas praktek pembibitan padi kering, beliau-beliau ini kita ajak ke lahan uji coba mesin tanam padi Poncotani. Ini merupakan sesi yang ditunggu-tunggu dari seluruh peserta studi tiru. Lihat betapa antusiasnya mereka saat melihat mesinnya bekerja. Inilah jawaban dari perjalanan jauh kelompok tani Sinar Hikmah dari Jawa Timur untuk mencari solusi kelangkaan tenaga tanam padi. Petani mandiri Poncotani, solusi pangan kebanggaan kita. Yes! Menurut Bapak, apakah dengan adanya mesin tanam Poncotani ini bisa membantu para petani saat ini? Yo sangat sekali. Makanya kita datang sini dengan tujuan. Nanti mungkin setelah kita pulang, nanti 1 unit atau 2 unit kemungkinan besar ya. Ini kita juga akan mengarah ke sana. Setelah ini kan kita ngumpulkan dulu anggota bagaimana, apalagi nanti katanya Pak Ponco kan
kita kan tidak langsung ada, kan harus sekarang tinggal 3 minggu, 2 minggu sudah bisa. Jadi kita kan rundingan sama rekan-rekan bagaimana, makanya kita baca ini sekolah membuat benih, kalian ngoperasikan itu. Ya yang jelas untuk kita harus sebagai profesor lebih dahulu. Karena apa? Karena kita sebagai kelompok tani, sebagai ujung tombaknya petani, tanpa kita mempelajari dulu, tujuan kami nanti rencana anggota harus menggunakan ini dulu, biar kita merembet kepada petani lainnya. Soalnya saat sekarang kita banyak bicara, kalau belum ada hasilnya, petani sekarang sudah pandai semua, gitu Mas. Nah, kurang lebih seperti itu. Sedikit cerita kali ini. Buat Pak De Bude yang punya poktan atau gak poktan, bahkan pribadi yang mau belajar tentang pertanian modern di Poncotani, bisa banget ya. Segera hubungi admin kami untuk atur jadwalnya. Dan tetap ikuti terus konten-konten Poncotani agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa!